Ustazah, untuk pagi yang penuh barokah ini, kira-kira kita akan membahas topik tentang apa nih Ustazah? Iya, gini Mas Isaki. Jadi apa yang akan kita bahas pada pagi hari ini sekalian memenuhi harapan ataupun permintaan dari beberapa sahabat. Semoga ini juga menjadi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan kepada kami, yang kami tidak memungkinkan kalau menjawabnya satu persatu, sehingga kemudian sengaja hari ini kita mengangkat topik ini ya, yang kaitannya itu dengan ada pada beberapa keadaan di antara kita itu memang mengalami luka pengasuhan, Mas Ishak ya. Luka pengasuhan. Jadi luka pengasuhan itu memang ada pola-pola asuh yang dulu mungkin pernah kita terima dari orang tua kita yang itu memang kurang tepat begitu, yang kemudian menimbulkan satu trauma atau luka tersendiri yang kemudian memang akan berpengaruh kepada bagaimana kemudian kita menjalani hidup berikutnya, termasuk ketika kemudian kita menjalani kehidupan rumah tangga, menjalani relasi dengan pasangan, ataupun kemudian ketika menjadi seorang ibu dan mendidik anak-anak ya. Ternyata luka tersebut masih melekat itu ya? Masih melekat, belum tersembuhkan, dan kemudian berpengaruh kepada kita akhirnya juga mengulang pola membuat luka itu kepada anak-anak kita atau kepada orang-orang yang dekat dengan kita. Masya Allah. Jadi hari ini kita beri judul perbincangan kita pada pagi hari ini dengan membasuh luka pengasuhan, merajut bakti dari hati. Jadi di situ yang kita harapkan adalah apa yang kita sampaikan dan kita bahas hari ini. Nanti silakan Dulur Victor juga boleh partisipasi begitu ya, untuk kemudian memberi respon kepada bahasan kita, ataupun kalau ada pertanyaan yang ingin dijawab. Harapannya apa yang kita bahas hari ini itu menguatkan ikhtiar yang dilakukan oleh Dulur Victor, sahabat-sahabat, teman semua yang menyimak perbincangan kita pada pagi hari ini dalam rangka menyembuhkan luka pengasuhan, menjadi pribadi yang lebih baik, dan kemudian bisa menguatkan diri untuk kemudian mengambil amanah dan melaksanakan amanah keseharian kita yang hari ini sudah menunggu sehatnya batin kita untuk kemudian kita penuhi gitu ya. Betul. Jadi siapa saja kira-kira yang kemudian relate untuk mendengarkan perbincangan kita pada pagi hari ini. Yang pertama mungkin di antara sahabat-sahabat, dulur, teman yang merasa jadi korban dari luka pengasuhan. Nanti saya tunjukkan apa itu ciri-cirinya atau indikatornya lah kira-kira ya. Boleh. Atau kemudian merasa berjarak ya, dengan orang tua itu kayaknya nggak bisa dekat, belum bisa berbakti, belum bisa berbuat baik. Setiap kali mau berbuat baik, mau berpelukan saja, mau mendekat saja, mau fisiknya mungkin jejeran gitu ya. Mau bicara itu seperti mereka sedang terpisah, jarak yang sangat jauh gitu ya. Padahal mereka fisiknya sedang dekat. Tapi karena ada seperti luka menganga atau trauma yang membuat seperti ada jarak yang kuat, atau ada tembok pemisah yang membuat mereka tidak bisa gitu, mau membuka perbincangan saja tidak bisa, apalagi kemudian di situ mau menyampaikan rasa cinta, rasa khawatir, rasa sayang. Kalaupun kemudian di situ ada seolah-olah nasihat kebaikan yang disampaikan, tapi terdengarnya itu seperti intimidasi atau mungkin cacian gitu, atau kemudian menjadi sesuatu yang malah menyakitkan begitu. Nah ini yang masih dalam keadaan seperti itu, atau kemudian dulur-dulur, sahabat, teman yang kemudian sampai sekarang masih struggle dalam hal mengelola emosi yang kayaknya kok sangat mood swing begitu ya, sangat labil ya. Anak melakukan kesalahan sedikit kok kita kemudian sangat mudah sekali mau turun tangan bukan dalam arti membantu, tapi melakukan kekerasan fisik ataupun verbal dan seterusnya. Susah percaya kepada pasangan, mungkin juga mudah curiga, juga kemudian merasa insecure dengan dirinya sendiri begitu ya. Nah, atau kemudian masih melakukan copy paste pola asuh
yang dari dialami sebelumnya, begitu ya. Nah, atau merasa bermasalah juga ketika kemudian bahkan sebenarnya kasusnya itu mungkin dengan orang tua, tapi kemudian dengan semua orang tua akhirnya dia itu merasa susah untuk dekat gitu. Merasa curiga mereka semua itu seburuk dalam kutip orang tua yang pernah melukai hatinya tadi. Dia merasa bermasalah ketika berhubungan dengan figur-figur yang sifatnya kayaknya otoritatif gitu ya, otoritatif lah, mertua kah, apa guru kah, dosen kah, sampai seperti itu misalkan ya. Dipukul rata semuanya begitu ya. Kalau memang kemudian sahabat-sahabat, teman-teman yang memang kemudian masih memiliki situasi seperti itu, maka perbincangan pada pagi hari ini adalah sesuatu yang sangat relate dan insya Allah cukup worth it ya, berharga untuk kemudian sahabat, dulur, teman-teman semua simak begitu ya. Alhamdulillah. Nah, jadi kalau memang kemudian apa yang saya sebutkan tadi di antara beberapa hal tadi itu ada pada diri kita, itu adalah di antara tanda atau indikator kita mungkin memiliki luka pengasuhan. Ya, jadi anak itu apa namanya nangis, kita tidak tahan dengar nangisnya, lalu kemudian sangat mudah kita itu memukul, menyeret, kayaknya otomatis begitu. Tapi nanti sebentar kemudian ketika dalam keadaan sudah reda gitu ya, emosi sudah dia kuasai, nangis-nangis si ibunya, ngapain? Karena menyesal telah melakukan kekerasan seperti itu tadi. Tapi seolah-olah pada waktu muncul triggernya tadi gitu ya, anak yang rewel kah, anak membangkang kah, atau kemudian nggak mau apa namanya taat kepada apa yang diperintahkan kan, itu seolah-olah kemudian ada jalan-jalan yang mendorong dia atau yang menuntun dia menuju menapaki langkah-langkah tadi itu gitu ya. Ya seperti memori yang ada pada diri bahwa ketika kemudian dia pernah nggak mau disuruh melakukan apa, mungkin dia pernah mengalami kekerasan dengan cara apa, diseret kah, atau dan seterusnya. Nah, jadi kalau ada apa yang saya sampaikan tadi di depan, beberapa apa namanya keadaan-keadaan tersebut ada satu saja misalkan, maka sangat dimungkinkan mungkin kita mengalami luka pengasuhan. Nah, bagaimana kemudian kita menyelesaikan hal ini gitu ya? Yang pertama itu kita validasi realita tersebut dan fakta tersebut. Artinya menerima bahwa memang iya, saya ini harus saya akui, kok saya sangat susah ya sabar ya dengan anak-anak saya ya. Padahal sama anak-anaknya itu, anak saya dengan anak tetangga itu sama kadang-kadang disuruh pipis itu masih nahan-nahan, tapi pada waktu kemudian apa namanya nggak mau pipis ke kamar mandi, tapi ternyata kemudian ngompol kececeran di mana-mana. Sama faktanya seperti itu, tapi saya kok sampai sudah memukul anak saya itu habis-habisan, tetapi tetangga itu kok tidak begitu misalnya. Saya masih bisa melihat bagaimana tetangga itu lebih lembut membawa anaknya, kemudian dengan tenang membersihkan najisnya misalnya begitu. Saya kok harus ngomel seharian, dan itu seolah-olah sudah membuat hari saya hari itu rusak semuanya gitu ya. Misalkan seperti itu, maka fahami, validasi, oh iya saya seperti itu. Saya berarti memang sedang melakukan satu kondisi yang kurang tepat ya. Ada kesalahan yang saya lakukan, ada emosi saya yang masih labil, ada ketidaksabaran saya yang seluas atau sekuat tisu ya. Kesabaran saya setipis tisu kan gitu istilahnya orang-orang ya sekarang ya. Nah, seperti itu. Jadi menerima dulu bahwa memang menyadari bahwa memang kita punya masalah, maka itu adalah awal dari kita mencoba mencari solusi atas masalah itu. Tapi kalau kita masih denial saja, masih ngotot, masih ngerasa saya ini yang terbaik, saya nggak ada salahnya, nggak ada kurangnya, anak saya memang yang salah gitu ya, terus begitu saja, kita nggak mau introspeksi bahwa memang ada hal-hal yang kurang tepat yang harus dibenahi. Begitu kita merasa kita nggak punya kekurangan, kita nggak merasa melakukan kesalahan, maka tertutuplah pintu untuk meluruskan kesalahan tersebut kan begitu kan ya. Jadi pertama itu adalah kita menyadari dengan kita melakukan introspeksi, oh iya memang saya masuk dalam realitas orang tua atau ibu yang seperti itu, maka saya harus
melakukan ikhtiar untuk menyelesaikannya. Saya tidak mau terus-terusan seperti ini. Anak saya kemudian nanti membenci saya sebagaimana, atau kemudian dia tidak dekat dengan saya sebagaimana saya hari ini tidak bisa dekat dengan orang tua saya, misalnya gitu gitu. Ya. Atau kemudian bahkan membenci orang tuanya, membenci orang tuanya sebagaimana mungkin saya hari ini meskipun berusaha untuk tidak benci tapi tetap saja ada itu, gitu kan ya. Saya sering menemukan bahasan-bahasan atau komentar-komentar dia di sosmed yang masih banyak di antara kita, di antara saudara-saudara kita, teman kita yang punya masalah dengan orang tuanya, masih belum bisa berdamai, belum memaafkan, masih menyimpan bara ya. Seperti memang itu musuh. Tapi pada saat yang sama, hari ini mereka juga mulai menyadari bahwa ada ada kewajiban mereka sebagai anak untuk melakukan birrul walidain, kan gitu kan ya. Memang ada. Nah, itu sudah mulai ada sebuah pemahaman seperti itu, tapi gimana mulainya itu loh, mempertemukan antara luka itu dengan saya ingin berbakti, bukan karena terpaksa, bukan kering hanya di permukaan, tapi benar-benar saya ingin melakukan sebuah bakti karena rasa cinta. Itu gimana? Jadi yang pertama itu adalah kita memvalidasi perasaan kita, kondisi kita tahu bahwa kita punya masalah, maka kita akan mencari melakukan ikhtiar untuk mencari solusinya. Nah, apa sih sebenarnya luka pengasuhan ini, Mas Ishak ya? Sering disebut luka pengasuhan, sampai kemudian juga ada diistilahkan dengan ada inner child ya. Jadi dia akhirnya seperti stuck pada masa dia waktu masih kecil, masa lalunya ketika misalnya dia masih umur berapa begitu ya, 10 tahun kah, 6 tahun kah, yang itu kemudian diperlakukan dengan dalam keadaan yang menderita, lalu membuat dia juga itu tadi begitu ya, inner child ini selalu keluar begitu kalau kemudian yang hari ini sering kita dengar. Nah, saya tidak akan masuk ke dalam bahasan-bahasan dengan sudut pandang psikologi ya, tetapi kita kembali sebagaimana kekhasan pembahasan yang ingin selalu saya hadirkan adalah kita akan menjadikan tuntunan Islam ini sebagai rujukan, sebagai referensi kita untuk kemudian kita mendudukkan satu persoalan dan juga ketika kemudian mencari solusi atas persoalan yang kita hadapi tadi. Nah, luka pengasuhan ini kan bicara fakta. Memang ya sesuai dengan faktanya seperti apalah. Itu adalah luka batin atau psikis, artinya bukan fisiknya ya. Meskipun ada kalanya bisa jadi bahkan luka itu juga ada tanda luka fisik ya, karena dia juga dilakukan kekerasan secara fisik dan juga psikis ya. Nah, luka pengasuhan itu luka, karena ini kalau misalnya luka fisik mungkin kalau ini sudah difahami itu setelah dia dewasa, mungkin luka fisiknya sudah mulai menyembuh atau sudah tinggal bekasnya saja. Tetapi luka psikisnya, luka batinnya, luka persepsinya itu masih ada. Jadi luka pengasuhan ada luka psikis, luka batin atau luka persepsi terhadap pola asuh yang diterima semasa terutama sebelum dia mukallaf. Jadi sebelum dia memiliki kemampuan berpikir yang sempurna, sudah balik, bisa mendudukkan sesuatu itu dengan rasional dengan tepat gitu ya. Belum dewasa gampangannya ya. Berarti dia waktu masih kecil. Praakil balik. Yang itu kemudian luka itu terbawa hingga dewasa dan mempengaruhi bagaimana cara dia berpikir, bagaimana cara dia bersikap, bagaimana cara dia mengolah rasa ya. Jadi sampai pada level perasaan juga berpengaruh, sampai level pemikiran juga berpengaruh, sehingga pada perilaku berpengaruh, karena perilaku itu kan dibentuk oleh pemahaman yang kita punya. Pemahaman yang kita punya itu dibentuk oleh pola pikir yang kita punya, kan gitu kan. Pola pikir yang kita punya itu sangat ditentukan oleh persepsi-persepsi, informasi-informasi yang kita terima, yang kemudian kita gunakan untuk memaknai satu fakta. Betul. Lalu kalau kita pernah mengalami kepedihan karena kemiskinan atau karena ditelantarkan oleh orang tua, pernah kemudian dibully, tidak ada orang tua yang kemudian menolong atau membantu. Nah, ini kan satu sisi itu membentuk satu rekaman rasa dan juga jejak pemenuhan terhadap perasaan atau naluri dia, dan juga itu kemudian menjadi sebuah informasi kan yang akan dia pakai ketika fakta yang sama terulang pada dirinya, untuk kemudian dia sikapi seperti apa. Oh, kalau dulu itu ketika kemudian saya tidak punya orang tua itu
begitu sedihnya, begitu pedihnya, nggak ada yang nolong, nggak ada yang bantu. Maka ketika kemudian sekarang ini sudah menikah gitu misalkan ya, dia sudah menikah, dia sangat bergantung kepada pasangannya, takut kehilangan karena terbayang kalau saya itu tidak punya suami ini gitu ya, kalau dia tidak ada, bagaimana? Itu seperti gitu ya, seperti saya dulu yang akan kemudian mudah sekali dizolimi dan menerima perlakuan yang begini, sehingga akhirnya dia ternyata membuat sebuah kesimpulan, dia harus nggak pakai difikirkan pun itu juga berpengaruh pada rasanya gitu ya. Jadi dia sangat protektif keluarnya dalam bentuk perilakunya itu pada suaminya ya, misalkan jadi suaminya itu harus selalu dalam pengaruhnya, pengawasannya, bolak-balik dia tanya, bolak-balik dia telepon, misal begitu ya. Laporan sampai pada tataran yang sifatnya akhirnya toksik relasinya itu. Sudahlah tidak percaya, kemudian diikuti dengan emosinya yang meledak-ledak ketika kemudian kok tidak memenuhi apa yang diharapkan. Mungkin dia akhirnya menjadi istri yang pemarah kah atau kepo juga. Atau yang kemudian sifatnya itu buruk ya, sifatnya itu kayak mendominasi gitu kan ya. Bahkan sampai pada tataran yang melakukan perendahan kah, penghinaan kah kepada pasangan, dan itu akhirnya merusakkan suasananya. Sama juga dengan anaknya juga begitu. Nah, jadi kalau kemudian kita sudah dudukkan, itu tuh namanya luka pengasuhan itu ya. Kalau nggak merasa ya sekarang atau sudah sembuh, tidak ada rasa sakit hati, tidak ada rasa jarak dengan orang tua, ya nggak usah nyari-nyari gitu ya. Sahabat-sahabat yang hari ini kemudian merasa tidak seperti itu, sudah tidak usah nyari-nyari gitu. Berarti alhamdulillah, bersyukurlah kita, seandainya pun kemarin ada luka, berarti sudah mulai menyembuhkan begitu. Kita biasa saja ternyata bisa berpelukan, bisa juga bicara, menceritakan kesulitan kita pada ibu kita, orang tua kita, atau kita berbagi kebahagiaan juga biasa saja. Ya sudah, nggak usah terus saya dulu pernah ya, nggak perlu dicari-cari gitu. Ini untuk yang kemudian memang sahabat-sahabat, teman, sedulur yang memang masih kebingungan bagaimana menyelesaikan, tapi sudah tahu duduk perkaranya kan. Luka pengasuhan itu adalah seperti itu. Yang berikutnya kemudian, maka kalau kita telusuri realitanya gitu ya, memang benar, kayaknya kenapa saya seperti itu, kenapa kok saya menjadi orang yang kasar, karena saya sejak kecil sangat lekat dengan perlakuan kasar. Saya tumbuh besar dengan kekasaran yang setiap hari saya terima dari orang tua, misalkan begitu. Kenapa kalimat saya kok juga sangat kasar, sangat longgar untuk kemudian mudah mencaci, memaki, mengeluarkan kata-kata bahkan kebun binatang, aneka macam hewan itu, misalkan seperti itu begitu ya. Ya karena saya juga tumbuh besar biasa mendengar itu, misalkan begitu. Nah, maka kalau kemudian hasil kita telusuri tadi itu, kita tahu ini memang ujungnya pada kita sadari ada orang tua kita yang berpengaruh membentuk profil nggak bagus itu, misalnya seperti itu. Maka kemungkinan pertama gitu ya Mas Ishak ya, kemungkinan pertama atau kemungkinan besar kenapa orang tua kita melakukan itu bukan karena kesengajaan. Nanti kalau ada situasi yang memang orang tuanya itu toksik, gitu, sengaja kita bahas tersendiri ya. Maksudnya saya bahas yang pada umumnya dulu, bukan orang tua jahat dengan orang tua yang sayang dengan anak. Itu sebenarnya normalnya itu yang sayang, bukan yang kemudian mau membunuh anaknya, menyakiti anak, itu bukan normal itu. Kan begitu kan ya. Nah, maka kalau kemudian kok ada orang tua saya kok kemarin tuh kok kemudian tega gitu menghina saya sampai seperti itu, sampai membuat saya itu merasa tidak pede ketika kemudian berhadapan dengan orang, karena ingat saya wis gak ayu, wis misalnya begitu, atau kemudian disebut kata-kata bodoh, goblok, kan misalnya seperti itu kan ya. Kadang-kadang kalau anaknya itu tidak bisa melakukan satu misalkan pelajaran tertentu saja dikerjakan PR aja, dia tidak bisa, sudah keluar kata-kata itu tadi, itu kan terekam pada diri, membentuk profil dia. Memang saya ini nggak ngerti-ngerti, memang saya itu bodoh, kok saya itu goblokan begitu. Nah itu akhirnya membuat dia juga berpengaruh ketika dia mau mengambil amanah atau dipercaya, itu dia merasa tidak pede kan, insecure. Nah kalau memang kemudian situasinya tuh ada orang tua seperti itu, pertama pahami bahwa kemungkinan besar kalau itu orang tua kita ya, itu adalah bukan karena kesengajaan, tapi karena bisa ketidaktahuan, karena mereka tidak punya ilmunya. Mereka juga copy paste pola asuh sebelumnya ya. Mereka juga dibesarkan dengan cara itu, dan dia masuk dalam circle
lingkaran setan kekerasan yang diturunkan ke generasi berikutnya, tapi mereka nggak berhasil memutus lingkaran itu. Akhirnya kan mereka posisinya juga jadi korban tapi juga pelaku pada saat yang sama gitu ya, Mas Ishak ya. Dan belum sampai ketemu dengan insight yang membuat mereka bisa keluar dari lingkaran setan itu. Nah, sekarang ada pada kita misalkan generasi kita yang punya kesempatan menyadari hal itu, karena ada banyak sekali kesempatan mendengar arahan, ilmu, pencerahan dari banyak orang hari ini kan. Beda betul. Dengan zaman-zaman orang tua kita. Ya, mau nyimak di TV juga isinya apa. Kalau hari ini kita bisa ketemu TikTok, jawaban itu dari siapapun. Ada pakar, ada ahli, ada profesional, ada ustadz, ada banyak ya. Ada orang tua lain yang kemudian berbagi pengalaman mereka yang kita bisa ambil ilmu dari mereka. Jadi kita harus memahami bahwa bisa karena ketidaktahuan orang tua kita, bisa juga karena kurangnya ilmu gitu ya. Bahkan kemungkinan besar itu kenapa mereka melakukan itu, orang tua itu dasarnya motivasi itu atas dasar cinta. Ya, jadi mereka mengatakan kenapa kok saya keras kepada kamu, sangat tegas kepada kamu seperti itu. Kamu kan pernah ya tak pukul tangannya, gitu kan ya. Kan ada banyak ini juga, kalau saya baca surat juga banyak saudara-saudara, dulur, teman yang kemudian bercerita masa kecil saya pernah dikejar-kejaran sama orang tua, pernah pukul sapu, pernah kayak begitu misalkan ya, pernah dimasukkan kamar mandi atau apa misalkan. Nah, itu dulu saya sakit hati, dulu saya merasa orang tua saya kok kejam banget. Tapi kemudian hari ini saya bisa merasakan aliran cinta dari hukuman itu misalkan begitu kan ya. Jadi ketika mereka dewasa ternyata ada yang kemudian berhasil mengetahui bahwa di balik kekerasan itu tadi itu ada motivasi cinta. Ada orang tua yang juga kemudian mengatakan, Bapak seperti ini karena nggak mau kamu jadi anak yang lembek atau yang begini atau yang begitu gitu ya. Yang itu kemudian dikatakan sebagai sebuah kebaikan. Maka kita bisa melihat bisa jadi seperti itu. Kalau orang tua kita itu mungkin atas motivasinya atas dasar cinta, mungkin juga karena ketidaktahuan atau karena tidak memiliki ilmunya. Tapi ini kan sudah kadung terlanjur gitu kan ya. Kan nggak bisa kemudian kita mengambil solusinya. Ibu ini sekarang harus belajar. Harus menguasai ilmunya, padahal sudah terlanjur, itu sudah membentuk kita gitu loh. Kita sekarang yang sudah tinggal beramal, orang tua mungkin sudah tidak terlalu kemudian memiliki peran dalam pengasuhan dan pendidikan kita kecuali membersamai dalam masa senja mereka. Tapi kalau kemudian kita berpikir mereka harus berubah, itu sesuatu yang bahkan bisa jadi di luar kemampuan kita untuk merubah orang tua kita. Tetapi kalau kemudian melakukan ikhtiar yang dalam rangka untuk merubah diri kita, nah itu sangat memungkinkan gitu loh ya. Jadi kita fokus kepada bagaimana kemudian kalau begitu saya menjadi orang yang bisa menghadapi situasi itu, persoalan itu dengan ketangguhan gitu ya. Nah, yang berikutnya berarti bagaimana caranya memiliki kekuatan itu dari mana? Saya ingin sampaikan, jadi Mas Ishak, seseorang itu memiliki kekuatan atau motivasi melakukan apapun itu. Ada satu kitab itu disebutkan Mafahim Islam, tulisan dari Ustadz Hussein Abdullah ya. Di situ ada disampaikan ada 3 sumber motivasi atau kekuatan seseorang itu melakukan satu amalan, satu perbuatan. Ada kalanya dia merasa mampu, dia merasa pede, dia merasa secure, dia merasa sanggup melakukan sesuatu itu karena ada kemampuan yang sifatnya materi atau fisik. Materi atau fisik itu bisa berupa ototnya gitu misalkan ya, bisa berupa kekuatan hartanya, bisa dari kekuatan persenjataannya. Maka kalau kemudian ada anak dibully, diganggu, tapi kemudian dia merasa pengganggunya ototnya lebih kecil daripada saya yang diganggu, mungkin dia akan punya kepedean untuk kemudian melakukan perlawanan karena dia merasa saya punya sumber kekuatan, yaitu kekuatan otot saya. Saya juga menguasai ilmu silat, saya ilmu bela diri kan begitu kan ya. Jadi dia pede di situ. Atau ketika kemudian dalam peperangan gitu ya misalkan, kita bisa melihat mereka yang memiliki persenjataan lengkap, nah, mereka kan lebih merasa pede ketika musuhnya ternyata hanya bambu runcing gitu kan ya. Hanya persenjataan jadul. Bahkan itu sebenarnya adalah hasil mereka itu merakit-rakit sendiri yang sifatnya tradisional, bukan teknologi yang tercanggih. Maka yang
merasa memiliki persenjataan lebih lengkap, lebih canggih, teknologi terbaru, mungkin dia akan merasa Lebih pede, lebih ya? kuat, lebih pede, lebih punya kekuatan. Nah, itu untuk menerangkan kekuatan yang pertama, ya Mas Ishak ya. Karena nanti kita akan tahu bahwa ada orang yang insecure dengan orang tua saya tidak ada, saya miskin, kan sudah langsung kemudian seolah-olah dia sudah tidak punya peluang untuk kemudian melakukan apapun, gitu kan ya, melakukan ikhtiar apapun, dia tidak akan menang, dia tidak akan berhasil, karena dia kemudian merasa dia tidak punya kekuatan itu. Nah, tapi ada jenis yang kedua, sumber kekuatan atau motivasi yang kedua itu adalah kuah ma'nawiyah. Kalau yang tadi itu kuah madiyah, ya, kekuatan materi atau fisik. Kalau yang kedua ada kuah ma'nawiyah. Ini adalah hal-hal yang sifatnya semacam persepsi-persepsi, nilai-nilai begitu ya, yang dianggap utama yang tidak direalisir. Misalkan seorang anak ini dia yatim piatu begitulah ya, sejak kecil misalkan. Ketika kemudian kalau dia menggunakan kekuatan atau motivasi yang sifatnya fisik atau materi, mungkin dia akan terbentur dengan dia tidak memiliki uang itu, dia tidak memiliki materi itu. Saya ingin sekolah sampai tertinggi gitu ya, sampai kuliah yang tertinggi. Tapi untuk membayar UKT, kalau kemudian lihat apa yang saya punya hari ini, saya tidak punya itu, tidak ada orang tua juga yang membiayai. Seolah-olah gitu ya, dia nggak memiliki kemampuan kalau seperti itu. Tetapi ketika kemudian dia memiliki sebuah nilai yang kemudian dia ingat-ingat, orang tua saya pasti akan sedih kalau melihat saya, anaknya, kesayangan mereka itu hari ini kemudian terpuruk menjalani hidup ini, misalnya begitu ya. Kok malah menyerah, kok malah kemudian menjadi orang yang putus asa. Mereka pasti sedih. Nah, menggambarkan bahwa ingin membahagiakan orang tua, ingin melihat mereka itu kemudian bangga dengan anaknya, ingin membuktikan kepada orang-orang lain bahwa dia juga bisa berprestasi meskipun dia sangat terbatas dalam materi. Ini maknawiyah, menjadi sebuah kekuatan yang membuat dia akhirnya terus berusaha. Ya kan begitu kan ya. Nah, itu kuah maknawiyah. Makanya kemudian kenapa kok ada yang menggunakan bambu runcing tapi tetap bertahan untuk melawan penjajahan begitu kan ya. Ya ada kuah maknawiyah di situ. Karena termasuk di situ mungkin ada perjuangan untuk membela tanah air atau membela keluarganya, kehormatan orang tua dan seterusnya. Contoh-contohnya seperti itu untuk yang jenis yang kedua. Yang ketiga, nah ini sebenarnya adalah kekuatan yang paling tinggi gitu ya Mas Ishak ya. Yaitu namanya kuah ruhiyah. Kuah ruhiyah ini adalah sebuah kekuatan, sebuah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang bersumber dari kesadaran akan hubungan dia dengan Allah Al-Khaliq Al-Mudabbir dia dan alam semesta ini. Jadi ketika dia menyadari bahwa dia ada, alam semesta ini ada, kehidupan ini ada, itu bukan tidak ada yang mengadakan gitu, tapi ada penciptanya yaitu Allah. Yang Allah Al-Khaliq itu kemudian memiliki sifat wajibul wujud, tidak berawal, tidak berakhir, azali gitu kan ya. Jadi orang tua saya bisa meninggal, semua orang bisa meninggal, tapi Allah tetap ada. Dan dia itu tidak sama dengan makhluknya. Kalau makhluk manapun itu masih butuh oksigen gitu, butuh makan, butuh minum, bisa mati, bisa kemudian nangis, bisa tidak memiliki kekuatan untuk terbang, untuk misalnya begitu ya, nyelam tanpa alat misalkan, dan seterusnya, yang sifatnya itu kira-kira sangat terbatas makhluk ini. Maka si pencipta ini kan tidak boleh sama dengan makhluknya, sehingga dia itu memiliki kekuatan, sumber dari segala sumber kekuatan apapun di dunia ini. Sumber dari segala sumber kekuatan apapun di dunia ini. Kalau air itu juga memiliki kekuatan, bisa menjadi banjir, bisa menjadi tsunami, bisa merendam gitu ya, bahkan kota, bisa meluluhlantakkan bangunan. Maka sumber dari kekuatan air itu adalah Allah kan gitu. Kalau ada angin nih, yang angin puting beliung itu bahkan saya bisa menerbangkan gedung atau rumah atau apapun gitu ya, mobil dan seterusnya. Maka angin itu pun, pemilik kekuatan angin itu, yang menciptakan angin itu adalah Allah gitu ya. Ketika kemudian kita menganggap ada kekuatan di dalam tubuh kita, jantung itu bisa berdenyut, memompa darah, tidak ada henti-hentinya 24 jam, kali berapa tahun itu tidak pernah berhenti, tidak pernah sawab gitu ya. Itu ada yang mengendalikan, dan itu bukan sang pemilik maksud manusianya yang pemilik jantungnya, tapi yang menciptakan jantung itu, yang mengizinkan jantung tadi tetap berdenyut, itu siapa? Allah. Maka kesadaran akan hubungan dia, terkoneksinya dia dengan Allah yang
dia itu memiliki kemampuan untuk membelah lautan, menyelamatkan Musa, yang dia bisa membantu pasukan Badar yang jumlahnya 300 mengalahkan 1.000 pasukan kaum kafir Quraisy di perang Badar. Kemudian dia yang kemudian bisa menyembuhkan luka-lukanya Nabi Ayub misalkan, yang memuliakan dan menjaga Nabi Muhammad yang dia itu yatim, sedemikian rupa membuat beliau itu kemudian kuat kokoh memegang risalah ini menjadi manusia termulia di dunia akhirat, di langit di bumi kan begitu kan ya. Siapa itu? Allah. Nah, maka ketika kemudian kita terkoneksi dan kesadaran itu, maka seseorang itu akan terkoneksi dengan sebuah sumber dari segala sumber kekuatan yang tidak terbatas. Ya. Nah, maka langkah yang berikutnya, kita break dulu ya. Baik, saya cut di situ dulu, Akhwati Fillah, sahabat-sahabat sekalian, karena harus ada iklan yang harus lewat ini ya. Baik. Ya, Ustazah, alhamdulillah ini luar biasa juga. Kita akan lanjutkan lagi dulur ya perbincangan kita mengenai topik kita pada pagi hari ini setelah jeda berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Fajar Syiar Al Victor. Ya, baik dulu Al Victor, kita lanjutkan kembali ngaji kita bersama guru kita Ustazah Faizah Roshidah, Master Kedokteran Tropis. Baik Ustazah, kita lanjutkan lagi perbincangan kita Ustazah, silakan. Ya, tes ya. Jadi tadi saya sudah sampaikan kalau langkah berikutnya adalah kita mau menggunakan energi atau kekuatan apa untuk bisa membantu kita menyelesaikan masalah ini. Itu adalah, tadi saya memperkenalkan 3 macam sumber kekuatan. Itu adalah kuwah ruhiyah. Kuwah ruhiyah ya, kekuatan spiritual yang itu hanya akan kita miliki kalau kita terkoneksi dengan sumber dari segala sumber pemilik kekuatan, yaitu Allah ya. Karena kalau kemudian misalkan kita mau menyembuhkan luka ini gitu ya, kalau misalnya luka fisik gitu mau pakai ikhtiar ke dokter gitu ya, kelihatan, atau kita melakukan kan mungkin kelihatan gitu ya. Tapi ketika kemudian ini bicaranya adalah hati, ini bicaranya adalah persepsi yang juga dipengaruhi oleh bagaimana memori yang kita punya, dari memori yang kita punya gitu kan ya, yang kemudian rasa kita itu yang bisa nembus sampai ke level mempengaruhi otak kita tadi, yang memiliki daya memori mengingat kejadian-kejadian baik itu apapun gitu yang pernah kita alami, itu yang mengizinkan otak kita punya kemampuan mengingat atau memori seperti itu kan, yang menciptakan otak gitu kan. Yang membolak-balikkan hati itu siapa gitu ya, yang hari ini kemudian bisa tersakiti kemudian memaafkan, itu juga sang pencipta manusia yang dilengkapi dengan ada ghoriza, ada naluri, ada kebutuhan fisik, ada kebutuhan jasmani, ada kemampuan berpikir, ada kemampuan melakukan proses berpikir atau persepsi, itu kan Allah gitu loh. Maka saya kemudian menyarankan untuk menyelesaikan persoalan ini, itu sandaran kita adalah pakailah kuwah ruhiyah. Kuwah ruhiyah yang ketiga itu ya. Jadi bukan mengandalkan saya akan sembuh kalau nanti saya butuh ada uang, kalau saya punya uang. Kalau saya punya uang, saya pasti akan bisa mendapatkan bantuan dari profesional yang paling hebat. Atau kalau saya punya uang, saya akhirnya titel saya tinggi, bagus, saya punya pekerjaan bagus, saya mungkin akan dapat suami yang baik, supaya kemudian bisa menutup celah kekurangan orang tua saya dulu. Jangan pakai persepsi atau sandaran hal-hal yang sifatnya itu sebenarnya lemah gitu. Maka pakailah sandaran yang sifatnya itu kuat. Pemilik kita langsung meminta bantuan dan kekuatan dari sang pemilik segala kekuatan, yaitu Allah gitu ya. Jadi ini yang berikutnya. Nah, lalu mendudukkan tadi itu ya, kejadian-kejadian yang tidak mengenakkan itu. Saya mau sampaikan bahwa sebenarnya peristiwa kepedihan itu, misalkan kematian orang tua, pernah mengalami kekerasan, kebakaran, kehilangan rumah, mengalami bencana, misalnya begitu kan ya, kemalingan atau dibom, perang, itu fakta, itu adalah fakta, betul. Fakta kejadian itu sifatnya memang objektif masih saja. Tetapi bagaimana rasa yang kita miliki, bagaimana kemudian
kesimpulan kita atas peristiwa tersebut, apakah peristiwa itu sesuatu yang sangat berat, sesuatu yang sangat menyakitkan, sampai melumpuhkan semua kekuatan yang kita punya, sampai membuat kita itu tidak memiliki daya apapun, ataukah sebaliknya itu sesuatu yang biasa, oh itu sesuatu yang kecil, sanggup saya hadapi. Maka penyikapannya, rasa yang kita punya itu sifatnya sangat subjektif, dan itu sangat dipengaruhi oleh persepsi gitu. Saya di kesempatan yang kemarin kan sudah menerangkan bahwa kalau masalah stresor, sumber masalah itu kita ketemu setiap hari. Setiap hari kita akan ketemu stresor itu. Tapi tidak setiap kali kemudian kita ketemu stresor, dan tidak semua orang ketika ketemu stresor, maka dia pasti jatuh pada stres. Kenapa? Karena di situ ada sebuah hubungan yang dinamis antara persepsi terhadap masalah, ini masalah kecil ataukah masalah besar, dan persepsi terhadap daya tahan yang kita punya. Apakah saya punya kemampuan mengatasinya, ataukah saya tidak punya kemampuan, gitu ya. Apakah kehilangan rumah itu sesuatu yang sudah seperti bumi ini terlipat tertutup kiamat, ataukah itu kehilangan rumah saja, masih kehilangan rumah, masih bisa kita bangun lagi. Karena bisa jadi akan ada persepsi yang berbeda ketika ada tsunami gitu kan ya, tergulung hilang semua itu. Ada yang kemudian seperti sudah tertutup peluang untuk saya punya rumah lagi, tidak terbayang, sehingga dia lemes sekali, dia sudah sama sekali tidak punya daya untuk struggle. Tapi ada yang kemudian melihat yaitu rumah gitu ya. Memang dia harus memulai dari nol, tapi mulai dari nol itu masih ada peluang untuk kemudian dia membangun lagi jadi 1, 2, 3 dan seterusnya sampai kepada capaiannya sebelumnya. Nah, ini ada gabungan antara persepsi terhadap masalah dan persepsi terhadap daya tahan. Nah, gitu kan ya. Nah, persepsi ini itu adalah sebuah proses berpikir yang itu melibatkan 4 komponen, Mas Isa ya. Ada fakta yang hendak kita pahami ya, tadi kita dudukkan peristiwa itu tadi, fakta tadi itu ditangkap oleh indera kita, rasa kita, apakah itu ya sesuatu yang sifatnya itu dari luar diri kita, seperti kita lihat, kita dengar, kita raba dan seterusnya, yang itu kemudian atau itu merupakan sinyal-sinyal yang kita dapatkan dari dalam tubuh kita. Misalkan ada rasa lapar, itu kan juga ada sinyal yang kemudian kita terima oleh saraf sensori kita, akan disampaikan ke otak gitu kan ya, karena pusatnya di sana, dan di otak itu akan dipersepsi seperti apa, itu tergantung kepada informasi apa yang kemudian kita pakai untuk menafsiri fakta itu. Nah, informasi itu sangat diwarnai benar tidaknya, salah tidaknya gitu ya, termasuk ini sesuatu berat atau tidak, itu dipengaruhi oleh pemahaman yang dia punya tentang dirinya, kehidupan ini, alam semesta, dan ada Allah, dia terkoneksi dengan Allah atau tidak gitu loh. Nah, kalau seseorang tadi itu terkoneksi dengan Allah, yang sudah menyadari bahwa tidak ada yang lebih besar daripada Allah, maka masalah tadi kan posisinya kan lebih kecil daripada Allah. Rumah saya bisa hancur, tetapi sebenarnya semua perangkat membangun rumah, apakah itu batunya, apakah itu kerikilnya, apakah itu kayunya, apakah itu airnya, apakah itu tenaga manusia, ototnya dan seterusnya, kepandaian dan seterusnya, itu tuh ada yang menciptakan, Allah kan gitu kan ya. Nah, kalau Allah yang menciptakan dari tidak adanya saja itu bisa, sekarang saya mau meminta dikuatkan untuk diberi jalan, dimudahkan untuk ketemu dengan kekuatan sumber daya tadi untuk bisa kemudian bangun lagi, tentu lebih mudah, lebih bisa tadi. Jadi dari sisi keyakinan dia terkoneksi dengan ini lebih besar Allah daripada masalah ini kan begitu kan. Maka kita bisa saksikan misalkan kasus-kasus anak-anak Palestina, bagaimana mereka tiap hari dibawa bombardir, bagaimana dia rumahnya digusur, bagaimana ibu-ibu itu kehilangan anaknya bolak-balik, tapi kan tetap tidak menghilangkan kepercayaan dirinya ataupun kesabarannya untuk mau hamil lagi. Di sana kan kalau Mas Isa atau saudara-saudara dulu teman-teman yang membaca berita-berita di Palestina, itu kan perempuan yang paling subur, paling banyak melahirkan itu Palestina kan, nggak habis-habis itu. Padahal tiap hari kan di bombardir seperti itu. Banyak yang meninggal. Seandainya kemudian mereka stres memandang bahwa melahirkan menjaga kehamilan itu sesuatu yang memberatkan, dia nggak akan melakukan itu kan gitu. Tapi karena kemudian dia menyadari bahwa mereka porsinya ada di wilayah yang sedang dititipi oleh Allah, ada Masjidil Aqsa di situ, salah satu kiblat umat Islam yang sebelumnya kan gitu kan ya. Yang kemudian di situ memang ada amanah untuk menjaganya dari dirampas oleh penjajah. Maka mereka membutuhkan lahirnya generasi-generasi baru, dan itu adalah bagian dari kontribusi yang dia punya
dia akan siapkan anak itu jadi kuat, dia akan siapkan anaknya fisiknya kuat kan begitu. Nah, jadi memandangnya itu justru karena kesadaran akan hubungan dia dengan Allah tadi membuat mereka punya kuah rohi seperti itu. Secara materi, secara fisik nggak punya mereka, tetapi kemudian itu membuat mereka akhirnya bisa melakukan hal-hal besar. Sejarah umat Islam itu sampai kemudian Muhammad Al-Fatih bisa membebaskan Konstantinopel, sampai menyeberangkan kapal melewati bukit itu kan ya, bukan di laut. Itu kan karena apa? Karena kuah rohi gitu loh. Bagaimana kaum muslimin di perang Mu'tah juga melawan tentara Romawi ya, yang 200.000 sementara kita cuma berapa? 10.000 ya. Itu 30.000 apa? Saya lupa. 30. Ya, 30.000 dengan 200.000 ya. Itu bagaimana dia itu kemudian tetap bertahan ya karena kuah rohi gitu loh. Sama dengan kemudian kita juga menyaksikan ada orang-orang yang sama-sama kehilangan kaki, sama-sama kehilangan penglihatan, sama-sama. Tapi kok ada yang kemudian tetap bertahan, itu karena ada sebuah kuah gitu loh, persepsi. Jadi dikatakan ketangguhan itu kalau ya orang dikatakan tangguh itu bukan kalau dia itu berhasil menyelesaikan masalah kecil. Tangguh itu kalau dia ketemu masalah apapun, semakin masalah itu dibesarkan, ternyata daya persepsi, daya tahan dia juga ikut membesar gitu. Sama besarnya dengan masalah yang dihadapi atau bahkan lebih besar daya tahan dia dengan masalah yang dihadapi, sehingga dia bisa menyelesaikan dan bisa melihat semua masalah tetap kecil gitu. Nah itu satu. Jadi ada persepsi yang bermain di situ. Persepsi itu dibangun oleh akidah gitu ya, akidah. Maka itu modal pertama. Maka mendekatlah, kokohkan akidah, mendekatlah kepada Allah, jalin hubungan baik dengan Allah. Karena ketika kemudian kita terkoneksi dengan Allah, maka itu akan menguatkan. Saya ambil contoh begini Mas Ishak ya, supaya lebih menggambarkan. Misalkan saya megang begini, megang gelas gitu lah ya. Gelas. Gelas itu kira-kira kalau ada airnya gitu berapa sih beratnya sih? Kalau airnya misalnya 150 cc gitu kan ya paling nggak sampai lah 1/4 kilo kayak nggak sampai. Maka kalau kemudian orang ditanya, Anda sanggup mengangkat air itu? Pasti semua orang mengatakan sanggup. Jadi sebenarnya persoalan seseorang itu menjadi sanggup atau tidak sanggup sebenarnya bukan pada besar kecilnya beban yang diangkat. Ada porsi seberapa lama masalahnya Anda membawa beban itu. Nah, kalau misalnya air tadi yang kita merasa wah itu kan ringan, itu kecil, kita angkat terus 1 jam. 1 jam, wah didekek gitu, gak boleh taruh terus 2 jam sehari. Ada masalah nggak? Ada. Mulai geringgingan ya. Saraf-saraf kita sudah mulai mati gitu. rasa gitu ya. Kebas, mulai kelelahan ototnya, mulai lemas. Kalau dipaksakan ternyata itu menghabiskan semua energi yang kita punya. Mungkin kalau diteruskan juga sampai membahayakan eksistensi kita gitu ya. Padahal itu hanya masalah sebuah mengangkat beban gelas, air segelas. Tapi kalau kemudian tadi itu beban itu kita taruh, kita angkat lagi, satu saat ketemu lagi kita angkat lagi, kita taruh, maka di situ ternyata menjadi sebuah kekuatan atau naruhnya tadi itu menjadi healing tersendiri, ya kan? Lelah ngangkat tadi, begitu kemudian sudah saatnya taruh, bahagia. Taruh itu sudah ada kesempatan recovery kan? Nah, apa healing kita? Naruh beban tadi itu tuh apa? Caranya gimana naruh itu loh, gitu loh ya. Ketemu di kantor persaingan ekonomi kayak begini, wah ada orang-orang yang hasad, ketemu dengan tetangga yang suka flexing atau apa macam-macam lah, ketemu dengan masalah anak-anak yang kok tambah rusak atau kemudian macam-macam, itu berat beban itu. Kemudian ketemu dengan aktivitas sholat, ya disuruh sholat, wasta'inu bis-shobri was-sholah, ya kan? Disuruh meminta tolong itu dengan bersabar dan sholat. Sholat itu ketika kita itu sholat, kita terkoneksi dengan siapa? Dengan Allah, pencipta kita. Siapa tadi? Allah itu pemilik segala sumber kekuatan. Jadi kalau misalnya kita minta tolong kepada Allah, apa ketidakmampuannya? Tidak ada. Apa yang tidak akan dia sanggupi? Tidak ada. Sanggup. Seandainya kita menginginkan, ya Allah bantu saya menginspirasi, memberi ilham kepada anak saya yang ada di kota ini, jaga dia dari melakukan kemaksiatan, sanggup atau tidak Allah seandainya mau melakukan itu? Kesanggupan. Gitu ya. Allah ini yang memberi makan. Kalau misalnya kita ada masalah ekonomi gitu ya, kita kekhawatirkan makanan anak kita, jajan anak kita sedih, saya nggak bisa ngasih jajan. Kalau misalnya saya minta kepada Allah, Allah ini siapa? Yang memberi makan seluruh makhluk yang ada di dalam lautan, di dalam bumi, di atas permukaan bumi, di udara ya. Kewujud sampai bau besar.
nggak pernah kekurangan, nggak pernah ada yang kemudian nggak dapat makanan, itu nggak ada. Apalagi kalau kemudian ini kita diciptakan oleh Allah, yang sudah dijanjikan Allah itu selain Al-Muhyi Al-Mumit, jika dia itu adalah Ar-Razik, Maha pemberi rizki semua hambanya, Ar-Razik. Maka setiap yang ada melata di muka bumi, Allah sudah memberikan rezekinya. Kurang yakin apa kita? Wong kita ini naik pesawat gitu ya. Kita nggak terlalu kenal dengan pilotnya, kita bisa percaya loh keselamatan saya dibawa oleh pilot ini. Lah ini kita itu hidup itu diatur oleh Allah, sudah disampaikan bahwa sudah tak siapkan, tak jamin. Masih nggak percaya. Nah, jadi itu pertama dari sisi akidah ternyata menguatkan. Dari sisi syariah tadi tentang sholat, begitu kita itu sholat, sedang apa sih kita itu? Kita itu sedang menghadap Zat yang maha seperti itu tadi, dan kemudian kita itu mengibadahi, itu kan artinya kita menganggap Allah itu lebih besar dari kita kan. Ketika kemudian kita berdoa kepadanya sesuai dengan syariat yang diberitakan, berdoalah kepadaku, pada saat itu sebenarnya kita minta tolong kan. Kita minta tolong kepada seseorang atau sesuatu yang dia lebih besar dari kita. Ya kan gitu kan ya. Jadi ketika kemudian kita meminta tolong, itu kan artinya kita sedang memindahkan beban kepada orang yang kita anggap lebih hebat tadi. Ketika kita minta tolong pada seseorang, itu berarti kita kan sedang berusaha untuk membagi beban itu. Lah kalau ini kemudian kita sholat, lalu kemudian kita berdoa, ya Allah, berikan rizki padaku, angkat derajatku, misalnya begitu ya. Itu kan sudah langsung, sebenarnya pada saat itu yang namanya beban itu seperti diletakkan kan gitu kan ya. Jadi yang tadi itu ngangkat, menaruh gelas, ditaruh, healing gitu loh. Tidak usah sibuk-sibukan dan untuk healing saya berarti harus ke puncak, saya harus ke kota ini, dan itu butuh biaya. Saya tidak punya, stres lagi, nggak selesai gitu. Ternyata kita susah ini kan menyelesaikan semuanya ini. Habis waktunya nih. Gimana ini? Ada satu pertanyaan ini, Ustazah. Saya semoga itu tadi meskipun belum sampai saya tarik kepada penyelesaiannya gitu ya. Tapi apa yang kemudian jalan-jalan untuk menuju kepada kesembuhan tadi, sahabat sekalian, saya kira semoga bisa melihat dan bisa merasakan begitu ya apa yang harus saya lakukan. Mendekat kepada Allah, kuatkan keyakinan akan keberadaan kekuasaan Allah, ibadah kepada Allah. Yang namanya ibadah itu tadi sebenarnya sama dengan kita meletakkan masalah kita, beban kita sandarkan kepada Allah. Gitu. Nanti kalau misalkan untuk persoalan yang berikutnya, teknisnya, kalau orang tua saya memang akhirnya ternyata adalah orang-orang yang toksik ya. Ini ada bahasan tersendiri untuk meletakkan betulkah toksik, ada ciri-cirinya. Kalau memang kita belum mengerti, berarti pada saat itu merupakan alarm kita butuh bantuan profesional untuk membantu kita mengurainya, gitu ya, mengurainya. Termasuk juga kadang langkah-langkah ini tadi juga tidak semudah kita itu bayangkan. Orang mempraktekannya. Maka di situ butuh orang yang mendampingi untuk menguatkan. Bisa jadi itu termasuk yang merupakan indikator kita butuh bantuan tenaga profesional, gitu Mas Ishak ya. Tapi semoga yang tadi saya sampaikan itu bisa dilakukan sendiri, self healing ya. Penyembuhan oleh dirinya sendiri. Terutama kuatir ruhiyah itu tadi ya. Betul. Baik. Ini juga pas, tepat waktunya. Gak usah dibaca jadinya ya pertanyaan yang masuk. Iya, ada pertanyaan masuk. Gak apa-apa, mungkin kita 1 menit 2 menit gitu ya Ustazah ya. Ini ada pertanyaan dari Assalamualaikum Ustazah, dari hamba Allah di Waru, mau tanya, apa saya terlalu protektif pada anak kalau saya tidak bolehin anak menginap di rumah teman? Terus kalau mau jam 9 malam harus pulang, anak saya laki-laki umur 16 tahun. Maaf soalnya kadang anakku juga kayak berontak ya, lagi main di WA, di telepon, pulang jam berapa, padahal orang tua khawatir aja. Protektif terhadap anak ini bagaimana Ustazah? Sebenarnya ya itu memang fenomena yang kemudian terjadi pada orang tua hari ini, sangat wajar, sangat dimaklumi, bukan sesuatu yang pasti salahnya begitu. Karena memang situasi kehidupan hari ini yang sedang melingkupi anak-anak kita itu banyak sekali faktor-faktor perusak yang tidak tercegah gitu loh kan. Tetapi
harus diakui juga kekhawatiran yang kita miliki itu juga muncul bisa jadi karena ada porsi penyiapan anak kita yang memang kita abai atau terlewat. Sebenarnya kalau kemudian pendidikan anak, penyiapan profil kepribadian Islam mereka itu sudah kita kokohkan sehingga pada saatnya mereka mukallaf itu sudah terbangun kepribadian Islamnya, dia sudah tahu halal haram, dia tahu bahwa dia adalah hamba Allah, dia tahu bahwa dia harus terikat kepada syariah Allah dimanapun dia berada, ada orang tua atau tidak. Maka pada saat itu sebenarnya memang itu adalah masa anak-anak disuruh keluar. Memang mereka butuh ketemu dengan guru-guru lain yang bisa menghebatkan mereka. Mereka butuh pengalaman yang lebih luas karena mereka sedang membangun kepemimpinan di masa depan, begitu kan ya. Jadi terutama kalau anak laki-laki, ya sebenarnya memang usia ketika sudah mukallaf itu ya waktunya memang mereka nggak boleh dikurung di rumah begitu. Memang waktunya mereka keluar untuk kemudian ketemu dengan pengalaman baru, guru-guru baru, orang-orang hebat yang lain yang bisa menyempurnakan proses pembinaan dia untuk jadi lebih kokoh dan lebih hebat lagi kan. Sebenarnya kan begitu. Betul. Nah, jadi silakan ibu yang bertanya itu melakukan introspeksi. Kalau memang ada penyiapan profil anak saya yang belum saya lakukan sehingga itu membuat saya merasa tidak itminan, tidak merasa tenang melepasnya, berarti itu yang harus dikejar disempurnakan lagi. Tapi kita juga paham hari ini backup untuk kebaikan anak kita itu tidak hanya mereka dari rumah, tapi juga dari masyarakat. Yang masyarakat itu kalau di dalam Islam itu ada kultur amar ma'ruf nahi mungkar, ya, dakwah. Mereka peduli, mereka bukan orang-orang yang saling egois gitu ya. Tapi hari ini kan mulai ada luntur itu. Justru orang mau mengingatkan, bahkan misalkan dosen gitu ya, tahu di depan matanya itu mahasiswanya itu melakukan aktivitas mendekati zina, mau mengingatkan itu jadi rasanya keluh gitu kan ya. Atau bahkan kemudian anak-anak itu malah menganggap reseh dosennya kayak gitu, itu reseh dosennya kayak gitu tadi. Nah ini kan memang membuat backup untuk menguatkan anak kita dari lingkungan itu juga berat hari ini, dan itu membutuhkan negara yang memang mau menerapkan Islam kafah sebagai porsinya dia sebagai pemilik kekuasaan untuk menciptakan peradaban yang kondusif untuk anak kita. Ya. Jadi harus difahami seperti itu. Jadi apakah saya itu terlalu overprotective? Bisa jadi juga enggak. Tapi bisa jadi juga agak toksik kalau memang kemudian anak kok enggak boleh keluar sama sekali. Seharusnya enggak. Normalnya sih enggak boleh gitu. Normalnya idealnya kan kita siapkan profil kepribadian anak kita, lalu lalu kemudian dikuatkan oleh masyarakat yang saling melindungi, lalu dilakukan proteksi yang sifatnya lebih sempurna dengan negara yang menerapkan sistem kehidupan yang itu benar begitu. Harusnya begitu ya. Mohon maaf tidak bisa banyak yang kita bahas dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk ya. Semoga masih bisa diberi oleh Allah kesempatan untuk ketemu lagi di bulan depan ya berarti ya Mas ya. Di bulan depan dalam perbincangan yang insya Allah semoga membantu kita untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang kita hadapi dan menjalani kehidupan kita dengan penuh ketaatan kepada Allah. Afu minkum ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.